lagi pada pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa bisa oleh Naila, silahkan dipimpin. Syafraq berdoa mulai. Bismillah.
Kemudian, ya, kemudian apa namanya? Apa lagi? Saya Bu. Oke, Fiona. Kondisi kronologis. Kronologis, betul. Kronologis itu yang menyatakan urutan waktu, betul. Dan satu lagi, apa? Oke, siap. Menggunakan istilah. Menggunakan istilah. Bagus, ternyata kalian masih ingat, ya, materi minggu lalu yaitu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu mengenai menulis teks eksplanasi. Ya, di sini. Sebelum masuk ke materi pada pagi hari ini yaitu teks eksplanasi, coba kita biar semangat, kita tepuk terlebih dahulu ya. Semangat. Oke, guru mulai. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, siap belajar ya? Siap. Oke, perhatikan. Kalian harus tahu di sini, ya. Kompetensi dasar pada pagi hari ini yaitu 4.10. Siapa yang mau membacakan? Oke, Rahma, silahkan dibaca. Kompetensi dasar pada pagi hari ini yaitu mengenai apa? Kompetensi Yang dasar. keras. Kompetensi dasar 4.10 menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Bagus. Jadi, kalau minggu lalu kita belajar mengenai 3.10 tentang pengetahuan yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, pada pagi hari ini kita akan menyajikan informasi atau data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya sesuatu fenomena secara lisan maupun tertulis, ya. Jadi nanti kalian belajar menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang kalian pelajari pada minggu lalu, ya. Seperti itu. Kemudian indikatornya. Indikatornya siapa yang mau membacakan? Oke, Sahila, bacakan indikatornya ada apa saja? Keras. 1. Merencanakan penulisan teks eksplanasi. Iya, ya. Menulis teks eksplanasi dengan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah kebahasaan. Iya. 3. Menyajikan secara lisan teks eksplanasi. Ya, jadi ada 3 ya. Indikatornya yaitu merencanakan penulisan teks eksplanasi. Jadi direncanakan, ya, teks eksplanasinya di sini direncanakan. Kemudian setelah direncanakan dengan kelompok, nantinya kalian akan menulis teks eksplanasi dengan pilihan kata, kelengkapan, struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, menyajikan secara lisan atau tertulis teks eksplanasi tersebut. Itu indikator yang akan kalian capai. Kemudian dalam pembelajaran juga kita memiliki tujuan. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu seperti yang ada pada layar. Siapa yang akan membacakan? Saya Bu. Oke, Anin, silakan dibaca. Tujuan pembelajaran kita ada apa saja? Yang pertama, 1. Peserta didik diharapkan mampu merencanakan penulisan teks eksplanasi. oke. 2. Setelah mampu merencanakan teks eksplanasi, peserta didik mampu menulis teks eksplanasi. Jadi tujuan pembelajaran kita, nah, peserta didik yang pertama diharapkan mampu merencanakan. Jadi direncanakan dulu teks apa yang akan kalian bahas, yaitu tentang fenomena alam ataupun sosial nantinya direncanakan. Setelah direncanakan,
mengalami kepanikan dikarenakan melihat gumpalan asap yang begitu tinggi. Penduduk sekitar Gunung Semeru berbondong-bondong mengungsi ke daerah yang aman. Berdasarkan rekaman yang beredar, jembatan perak di Kulon Jiwo yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang terputus. Sampai saat ini masih belum diketahui apakah ada korban jiwa. Jembatan juga putus. Kiamat kecil. Lapa. Jembatannya putus total. Jembatannya putus. NSC putus. Erupsi Gunung Semeru. Kalau kemarin Gunung Krakatau, ini Gunung Semeru yang ada di Lumajang. Seluruh bagian kepala desa tidak kelihatan apa-apa. Peteng, tak kelihatan langit, tidak kelihatan. Mikir, mereka mikir. Waspada mikir. Oke, gitu ya. Tadi sudah Bu Guru tampilkan video tentang fenomena apa? Fenomena alam. Itu apa yang kalian lihat di situ? Gunung Semeru meletus yang ada di Lumajang. Ya, ya. Jadi di situ nanti ada fenomena alam dan kemarin juga buku tayangan tentang fenomena sosial. Ya, yang mana menjadi acuan kalian nanti ketika menulis teks eksplanasi. Ya, saat ini fenomena-fenomena alam atau sosial itu sedang marak ya terjadi. Apalagi pada akhir-akhir ini, fenomena apa yang sedang kita alami? Sering kita alami? Hujan, ya. Bahkan minggu lalu sampai 1 minggu full hujan, ya, deras, yang mengakibatkan banjir di mana-mana. Nah, itu adalah merupakan salah satu contoh fenomena alam yang nanti dapat dituangkan di dalam teks eksplanasi berkaitan dengan fenomena alam. Seperti itu. Paham ya? Iya. Jadi nanti apa yang kalian lihat bisa dituangkan ke dalam teks eksplanasi. Terus bagaimana sih cara-cara atau langkah-langkah kalian ketika menulis teks eksplanasi? Itu ada langkah-langkahnya. Ini Bu Guru akan mana ya langkah-langkahnya? Nah, ini ya.
Selamat datang di rumah bahasa. Nah, dalam menulis tes eksplorasi, kalian harus tahu bagaimana sih langkah-langkah di dalam menulis tes eksplorasi. Berikut buku sajikan video tentang menulis tes eksplorasi. Bagaimana caranya dilihat. Eksplorasi. Secara spesifik, video ini akan menjelaskan langkah-langkah menulis tes eksplorasi. Langkah pertama, menentukan fenomena. Ya, langkah pertama menentukan fenomenanya. Menentukan fenomena, kalian harus memilih terlebih dahulu fenomena apa yang ingin kalian tulis. Apakah fenomena alam, sosial, bahasa, budaya, atau fenomena yang lain. Setelah menentukan rumah misalnya, yaitu tipe fenomena, inilah topik yang lebih spesifik. Misalnya, kita memilih fenomena alam. Fenomena tersebut kemudian kita kerucutkan ke dalam sebuah topik, yaitu hujan asap. Seperti itu contohnya. Langkah kedua, mengumpulkan Langkah kedua, mengumpulkan bahan. Setelah menentukan fenomenanya, mengumpulkan bahan. kemudian menentukan bahannya. Artikel dari berbagai sumber serta menonton berbagai video tentang topik yang sudah kalian
eksplanasi. Sampai di sini ada yang ditanya kan? Siap untuk praktik menulis teks eksplanasi? Siap. Oke, kita akan belajar menulis teks eksplanasi. Di sini nanti menulis teks eksplanasinya secara berkelompok. Ya, guru akan membagi kelompok. Satu kelompok itu 4 orang anak. Ya, mungkin ada satu kelompok yang 3 anak karena salah satu teman ada yang tidak masuk. Dengan sistem arisan. Nah, biasanya ibu-ibu sukanya arisan ya. Dan di sini nanti Bu Guru kocok ada nomor undian 1 sampai 6. Nanti jika kalian dapat nomor kocokan nomor 1, berarti nanti berkumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2 sampai kelompok 6. Paham? Paham. Nah, Bu Guru kocok dulu ya. Nih, ya boleh berdiri sini untuk mengambil ini. Kocok arisan. Jangan dibuka dulu, nanti dibuka bareng-bareng. Oke. Baiklah. Sistem arisan. Ibu supaya arisan. Dua nih maksudnya. Ya, saya. Oke. Zahira. Oke. Arafah. Iya, ya. Siapa yang dapatnya jatuh semua? Ya, Arafah. Siapa Anin kok? Anin. Siapa? Ya. Terus Ian. Oke. Safa. Ya. Rahma. Ini guru yang situ tidak apa-apa. Ya. Dudukan ya. Kalau arisan ibu-ibu dudukan siapa yang dapat itu ya. Nanti dudukan nanti kelompoknya sama siapa ya gitu. Ya, Najwa. Oke. Alita. Ya, 1. Ya. Nah, Yona. Oke. Banyak banget nih yang keluar. Baca. Nah, Mas ini. Ya, yang belum? Ya sudah? Sudah. Terakhir, hasil. Ya, sudah dapat kocokan semua? Sudah. Silahkan dibuka nomor kocokannya. 1, 2, 3, buka. Ya, coba dilihat kan? Ya, oke. Sudah dapat ya? Ya, seperti tadi, setelah dapat nomor kocokan dengan nomor yang sama, silakan berkelompok berdasarkan nomor
amplop. Nah, amplop di sini bukan ada uangnya nanti. Nah, kelompok 1 silakan ambil amplopnya. Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya. Setelah selesai, setelah menerima amplop, guru bagikan LKPD-nya di sini. Silahkan tulis, ya. Tulis eksplanasi berdasarkan gambar yang ada pada amplop yang kalian terima di lembar LKPD yang guru bagikan, ya. Boleh menggunakan pulpen warna agar lebih menarik dalam menulis teks eksplorasi, ya. Nanti bisa dibaca di LKPD yang guru bagikan di sini, ya. Jadi nanti setelah selesai, perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil karangannya. Paham? Oke, kemudian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, nah, ya, oke. Silakan tuliskan berdasarkan gambar yang kalian dapat di situ. Kenapa? Oh, ya. Ini apa? Tentang apa? Tsunami. Oke. Kelompok 6 tentang? Ya. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Guru kasih waktu 20 menit, ya, untuk mengerjakan. Ya, 20 menit dimulai dari sekarang. Berarti nanti selesai jam 10 lebih 5 menit. Apa? Oke, nanti saya dulu, ya. Nah. Gambar apa ini? Masakan remaja, ya. Ini nanti bisa dikeluarkan berdasarkan gambar yang kalian ini lihat. Jangan lupa lihat dari struktur dan kaidah pembahasannya di pasangan. Oke? Ini tentang apa?
Ini tentang corona ya. Nah, corona kan akhir ini kan kita ada apa ya fenomena tentang corona ya. Kalian kan sudah tahu nanti dituangkan dalam teks eksplorasi kalian. Jangan lupa berdasarkan struktur dan bahasannya kalian. Oke, silakan.
berjalan dengan baik atau tidak sih? Dicatat ya, ada nilai 4, 3, 2, 1. Di sini teman saya belajar dengan sungguh-sungguh, apakah sungguh-sungguh atau tidak? Kalau dengan sungguh-sungguh 4, kemudian kalau apa namanya sedang berarti 3, kemudian kurang berarti cukup berarti 2, 1 berarti kurang, gitu ya. Gambar assessment. Penilaian antar teman. Ya, ya, misalkan, ya, boleh. Ya, dengan checklist bisa 4, 3, 1. Sudah selesai semua? Yang belum selesai kelompok mana? Yang belum selesai kelompok mana? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 4? 5 sudah? Kelompok 6? Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, silahkan presentasi mewakili masing-masing anggota kelompoknya. Ya. Mau maju berdasarkan nomor kelompok atau tugas? Coba saja. Ya, silakan yang mau maju terlebih dahulu dari kelompok mana? Dari perwakilan? Kelompok 3? Ya, oke. Najma yang diwakilkan oleh Najma Safara. Boleh tunjukkan sini. Yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan fenomena alam yang berjudul kebakaran hutan. 1. Pernyataan umum. Kebakaran hutan merupakan suatu peristiwa terbakarnya lahan hutan. Berawal dari terjadinya percikan api yang kecil lalu menyebar, membesar dan membakar semuanya. Peristiwa kebakaran hutan disebabkan berbagai hal dan asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dapat membuat kualitas udara buruk, jarak pandang terganggu, bahkan menyebabkan sakit pernafasan. 2. Deretan penjelas. Peristiwa kebakaran hutan disebabkan berbagai hal, ada yang secara alami seperti dikarenakan kemarau yang panjang, kilat, dan lainnya. Peristiwa kebakaran hutan juga dapat disebabkan karena faktor dari ulah manusia, membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan, sengaja dibakar karena ingin membuka lahan dan sebagainya. 3. Interpretasi. Kesimpulannya, peristiwa kebakaran hutan umumnya terjadi di negara tropis, disebabkan berbagai peristiwa alami dan perbuatan manusia, membahayakan bagi ekosistem makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, juga merusak lingkungan. Mulai sekarang, jaga dan lindungi hutan kita karena merupakan paru-paru dunia. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada yang mau menanggapi, silahkan. Ya, ada yang menanggapi? Oh, ya, oke. Asmi, tanggapi. Silakan tanggapan dari kelompok 3. Bagaimana penampilan dari kelompok 3? Bagus dan strukturnya Strukturnya sudah lengkap ya. Ada apa saja? Tadi? jelas interpretasi. Oke, ya tepuk tangan untuk kelompok 3. Silahkan. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya siapa lagi? Dari kelompok berapa?
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan teks eksplanasi yang berjudul Kenakalan Remaja. Ya, kenakalan remaja. Oke, mana? Bacakan. Pernyataan umum. Fenomena kenakalan remaja bisa terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah karena faktor lingkungan. Misalnya salah bergaul atau salah memilih teman. Deretan penjelas. Ada banyak kasus kenakalan remaja yang disebabkan oleh kesalahan mereka dalam memilih teman. Hanya karena ingin diakui keberadaannya atau eksistensi atau ingin disebut gaul, para remaja ini akhirnya ikut-ikutan walaupun apa yang dilakukan jelas salah. Interpretasi. Oleh sebab itu mereka perlu berbagai wawasan dan bimbingan dalam bergaul dan memilih teman bergaul. Sekian dari kelompok 1. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Selanjutnya kelompok 2. Ya, saya kira. Keras ya. Yang lain memperhatikan barangkali ada yang perlu ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan fenomena alam yang berjudul virus corona. 1. Pernyataan umum. Virus COVID-19 atau juga bisa disebut sebagai virus corona ini adalah sebuah pandemi yang saat ini telah menyebar di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 ini pertama kali muncul di negara Cina, yaitu kota Wuhan, pada bulan Desember 2019. Setelah ditemukan tersebut, virus ini dengan cepat menyebar di seluruh wilayah, bahkan berbagai negara. Indonesia merasakan pandemi ini pada bulan Maret tahun 2020. 2. Deretan penjelas. Virus COVID-19 ini pada awalnya diduga muncul dari hewan liar yang sengaja dikonsumsi oleh manusia, seperti ular dan kelelawar. Akan tetapi sudah tersebut belum terbukti secara ilmiah karena sifat virus ini yang sangat cepat menular ke orang lain. Virus ini dianggap sebagai pandemi yang menjalar di seluruh dunia. Penyebaran virus COVID-19 ini menyebabkan berbagai permasalahan serta kerugian dari berbagai aspek yang dirasakan di seluruh dunia, seperti aspek ekonomi dan pariwisata. 3. Interpretasi. Oleh karena itu, menghindari terinfeksi virus COVID-19 ini diharapkan untuk rajin cuci tangan, serta jangan lupa untuk tetap menggunakan masker. Selain itu juga diharapkan untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19 secara lengkap untuk menambah kekebalan tubuh dalam menghadapi virus ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang ditanyakan, dipertanyakan. Saya Bu. Oke, gimana? Menurut dari kelompok 3, kelompok 2. Ya, silakan, Najma. Menurut dari kelompok 3, kelompok 2 sudah memenuhi syarat struktur teks eksplanasi dan kalimatnya sudah bagus. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menanggapi dan terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil membuat teks eksplanasi yang berjudul Tsunami. Tsunami, pernyataan umum. Tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Gelombang tersebut terbentuk akibat dari aktivitas gempa atau gunung berapi yang meletus di bawah laut. Besarnya gelombang tsunami menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam daratan pantai. Deretan penjelas. Tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Patahan tersebut mengakibatkan terganggunya keseimbangan air laut. Patahan yang besar
besar tsunami, semakin besar pula banjir atau kerusakan yang terjadi saat menghantam pantai. Interpretasi. Tsunami memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan besar terjadi saat tsunami tersebut menghantam permukiman penduduk sehingga menyeret apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Namun, kita tidak perlu terlalu khawatir karena tidak semua tsunami membentuk gelombang besar. Selain itu, tidak semua letusan gunung Merapi atau gempa yang terjadi diikuti dengan tsunami. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin menanggapi, dipersilakan. Ya, silakan, ada yang menanggapi lagi dari kelompok 4? Oke, Rahma silakan. Saya strukturnya sudah bagus dan kalimatnya sudah jelas. Oke, ya terima kasih. Sudah bagus ya, tadi isinya tentang tsunami ya yang sudah pernah terjadi ya di negara kita. Oke, ya. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Ada yang menanggapi lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekian, terima kasih atas tanggapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua kelompok terakhir yang kelompok 5 ya, silakan. Oh iya, kelompok berapa? 5, masih ada 2, 5 dan kelompok 6. Ya, yang betul. Senyum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Yulianti, perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan fenomena alam yang berjudul tanah longsor. Tanah longsor. Pernyataan umum. Tanah longsor adalah sebuah peristiwa di mana terjadinya gerakan tanah, biasa disebut geologi. Terjadi karena pergerakan massa batuan dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara garis besar, tanah longsor terjadi karena faktor pendorong dan pemicu. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri. Faktor pemicu adalah faktor yang penyebab pergerakan material tersebut. 2. Darat penjelas. Peristiwa ini hampir sering terjadi di Indonesia, kebanyakan disebabkan oleh gempa, sehingga menggerakkan lempeng bawah tanah elemen dan lempeng bawah menjadi tergeser, menimbulkan terjadinya longsor. Banyak hal yang memicu terjadinya kelongsoran diakibatkan oleh ulah manusia sendiri. 3. Interpretasi. Akibat dari bencana ini tentu tidak sedikit kerugiannya. Materi seperti kehilangan harta benda yang harus direlakan karena tertimpa longsor. Sangat jarang dalam longsor orang bisa menyelamatkan diri karena kecepatan longsor bisa mencapai 100 km per jam. Kecepatan yang mustahil untuk lari bagi manusia tanpa peralatan. Setelah kejadian ini, korban pun yang selamat tidak sedikit dan bisa mengalami trauma yang mendalam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tanggapan, silakan. Ya, mungkin ada yang menanggapi? Oke, dari kelompoknya Anggita, kelompok 4 ya. Ya, silahkan. Berdiri mungkin? Silakan Anggita. Ya. Strukturnya sudah bagus dan cara membacanya pun sudah lancar. Cara berpresentasinya bagus ya. Ya, oke, terima kasih Anggita. Ada lagi yang mau menanggapi? Tidak ada? Nah, kemudian bertanya di bagian penjelas tadi ada ditemukan kalimat definisi atau tidak? Ya, itu kata apa? Tanah longsor adalah sebuah peristiwa. Oh iya, berarti ada kata? Oke, terima kasih Rahma dan kelompok 5. Silahkan bisa diakhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok terakhir, kelompok 6. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Siva Anjani, perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan fenomena sosial yang berjudul bullying dengan menggunakan struktur yang baik dan benar. 1. Pernyataan umum.
Penindasan bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman yang menjadikan si korban merasa terlindas. Kedua, deretan penjelas. Bully biasanya muncul di usia sekolah. Pelaku bully memiliki karakteristik umum. Tentunya, mereka adalah anak-anak yang berani, tidak mudah takut, dan memiliki motif dasar tertentu. Motif utama yang biasanya ditenggerai terdapat pada pelaku bully adalah adanya agresivitas. Padahal ada motif lain yang juga dimiliki pelaku bully, yaitu rasa rendah diri dan kecemasan. Ketiga, interpretasi atau simpulan. Alasan bullying di sekolah saat ini semakin meluas, salah satunya adalah karena sebagian besar korban enggan menceritakan pengalaman mereka kepada pihak yang mempunyai kekuasaan untuk mengubah cara berpikir mereka dan menghentikan siklus bullying, yaitu pihak sekolah dan orang tua. Korban merahasiakan bullying yang mereka derita karena takut pelaku akan semakin mengintensifkan bullying mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 6. Ya, beri tepuk tangan. Silakan kembali. Ya, alhamdulillah ya. Tadi dari ke-6 kelompok sudah mempresentasikan hasil tulisan mengenai teks eksplanasi. Ya, tadi ada yang dapat eksplanasi sosial, ada yang dapat eksplanasi alam. Oke, ketika kalian menulis teks eksplanasi, adakah kendala yang kalian alami di sini? Ada apa? Oh, waktunya kurang. Jadi buru-buru tadi ya, buru-buru. Tapi bisa ya? Bisa. Ada lagi kendalanya? Merangkai kalimatnya susah. Oh, merangkai kalimatnya susah. Jadi kita lebih bisa berlatih membuat sebuah kalimat yang baik. Tapi tadi Bu Guru amati semuanya sudah bagus dalam menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi di sini. Nah, tadi Bu Guru sudah melakukan penilaian ya dari ke-6 anggota kelompok di sini yang kerja dari segi kerjasamanya, cara mengerjakannya, kemudian presentasinya, dan dari hasil membaca atau isi dari tes eksplanasi di sini. Ada satu kelompok yang bagus. Nah, semuanya bagus-bagus semua ya. Kelompok mana yang paling bagus? Apakah kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3, 4, 5, atau 6? Nah, bagus semua ya. Tetapi kan yang paling bagus di sini ya tentang kerjasamanya, yaitu jatuh pada kelompok berapa? 6. Ya, bertepuk tangan untuk kelompok 6. Guru ada ribet ya. Tadi sesuai dengan janji Bu Ismi di sini ada reward untuk yang terbaik. Sini S. Ya, ini S. Atas semua anggota kelompoknya boleh maju. Sini. Baris. Baris. Senang ya. Oke, dapat hadiah dari Bu Isni. Silakan. Oke. D. Iya. Ya, lebih semangat belajarnya lagi ya. Besok kita belajar minimal lebih giat belajarnya. Oke, silakan kita teman boleh tepuk tangan lagi untuk kelompoknya. Udah juga dari guru. Itu ya. Ya, boleh dikembalikan mejanya sesuai dengan tanya.
doa penutup. Silahkan Naila dipimpin untuk doa penutupnya. Siap, berdoa mulai. Bismillah.